Namira Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo akan melakukan praktik coaching dan supervisi dengan anggota saya sendiri Deno Asrining Puri dari TK Namira dan saya Nur Asia dari TK Namira dan saya Ririn Sulistiawati dari SMKN 1 Keraksaan. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dana. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Ririn bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Bu Dana, saya dengar nih sore ini akan melaksanakan coaching ya. Betul, Bu Dana, dengan coaching Bu Nur Asia, begitu? Oke. Baik Bu Dana, di sini saya akan melakukan observasi ya terhadap pelaksanaan coaching dengan coaching Bu Nur Asia ya. Bagaimana Bu Dana? Siap. Siap ya? Oke. Sebelum melakukan proses coaching nih, saya mau berdiskusi dulu terhadap Bu Dana mengenai rubrik penilaian ya. Yang akan digunakan untuk menilai proses coaching ini ya. Oke. Jadi nanti saya itu akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching ya. Apakah Bu Dano itu sudah menerapkan coaching, sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum, seperti kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi begitu ya, serta apakah Bu Deno itu sudah menggunakan alur tirta begitu ya Bu Deno. Oke. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Bu Deno ya sebelum melaksanakan coaching ya. Oke, apakah Bu Deno berkenan nih? Berkenan ya. Oh ya. Ya. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bu Deno kembangkan nanti pada saat melaksanakan coaching? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif tentunya, karena dengan mendengarkan aktif nanti kita bisa menuntun coaching untuk menggali lagi permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Jadi menggunakan pertanyaan berbobot itu bisa lebih menggali lagi permasalahan coaching sehingga mendapatkan solusi seperti itu, Bu Rin. Gitu ya, oke, bagus sekali. Nanti saya akan bantu untuk mengamati pelaksanaan proses coaching ya. Oke, Bu Dana. Kemudian nih kompetensi mana nih yang ingin, kompetensi spesifik mana ya yang ingin Bu Dana kembangkan pada saat proses coaching? Proses coaching saya ingin lebih mengembangkan kepada pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin melakukan pertanyaan berbobot ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat menggali dengan baik permasalahan yang dihadapi dan membuat coaching itu lebih rileks gitu ya Bu Rin, supaya lebih leluasa lagi untuk bercerita. Kalau begitu saya nanti akan fokus pada pengamatan kedua kompetensi yang Bu Dana inginkan ya. Oke Bu Dana, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bu Dana lakukan itu seperti apa? Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan, saya ingin coaching saya nantinya pada akhir percakapan kita, pada akhir coaching kita nanti, coaching saya mendapatkan solusi atau cara-cara bagaimana bisa menanggulangi gitu ya, menanggulangi permasalahannya, bagaimana dia bisa menghadapi dan menemukan cara-cara, solusi-solusi atau rencana-rencana aksi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu ya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Nanti setelah ini silahkan melaksanakan proses coaching ya dengan coaching Bu Nur Asia ya. Begitu. Semoga berhasil ya Bu Nur ya. Terima kasih, Semangat Bu Nur. Terima kasih.
Deno. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Deno gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oke Bu Nur, hari ini kita akan melakukan coaching sebentar ya. Percakapan singkat 10 sampai 15 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang. Sudah siap? Insya Allah siap. Sudah siap. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini Bu Nur mau bercerita apa nih? Oke, terima kasih Bu Deno ya. Saya akan sedikit bercerita nih tentang apa ya, kendala yang saya alami atau apa ya, tantangan gitu ya, perasaan saya yang saya alami saat ini. Jadi saya itu untuk akhir-akhir ini saya merasa apa ya, kurang bersemangat, merasa jenuh, bosan gitu ya dengan rutinitas setiap hari yang saya lakukan itu Bu Deno. Jadi di rumah itu pagi berangkat sekolah, di sekolah ngajar, pulang nyampe rumah pekerjaan rumah itu ya kayak menjenuhkan gitu ya, bosan hingga apa ya, membuat saya tidak bersemangat gitu. Itu yang saya rasakan saat ini. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan kendalanya adalah rasa jenuh yang saat ini dihadapi oleh Bu Nur dari rutinitas setiap hari, dari awal berangkat sekolah, pulang sekolah, nyampe rumah, besok lagi saja gitu, muter gitu ya, membuat Bu Nur jenuh gitu ya. Oke, pada kesempatan hari ini dari percakapan singkat kita nih hari ini, Bu Nur mau mendapatkan apa nih nanti di akhir percakapan kita? Saya ingin di coaching kali ini saya ingin menemukan solusi-solusi Bu Deno terkait dengan perasaan jenuh saya, perasaan bosan saya dengan rutinitas sehari-hari yang seperti ini gitu ya, sehingga membuat saya bisa lebih semangat lagi seperti itu. Jadi ingin mendapatkan apa ya, pencerahan gitu ya, solusi gitu ya untuk mengurangi rasa bosan, rasa betul. jenuh yang saya alami, yang saya rasakan. Oke, jadi butuh apa ya, kesenangan gitu ya usia ibaratnya ya. Menurut Bu Nur, idealnya nih kehidupan yang menyenangkan itu seperti apa? Yang ingin didapatkan menurut Bu Nur? Kalau menurut saya ya, idealnya kehidupan yang menyenangkan gitu ya. Seperti apa ya? Yang menyenangkan itu hidupnya penuh dengan semangat, bergairah, menjalani kegiatan, rutinitas gitu ya. Apa lagi ya? Ya itu sih, Apalagi bergairah sama bersemangat. Oke, bergairah, bersemangat dalam menjalankan kegiatan rutinitas setiap hari. Oke. Kalau dilihat dari permasalahan Bu Nur nih yang sekarang lagi jenuh ya, level jenuhnya udah sampai mana nih? Kalau mulai dari 1 sampai 10 ini udah paling jenuh nih. Bu Nur ada di level mana kejenuhan hidupnya? Di level mana ya Bu Deno ya? Mungkin di level 5 kali ya. Level 5. Karena apa? Saat ini sebelum saya mengikuti ini pendidikan guru penggerak ini, kegiatan saya setiap hari kan ngajar, kemudian di rumah menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu, jadi istri, ditambah lagi dengan tugas dari CGT ini ya kan, tambah membuat kejenuhan kan ya. Betul. Dan itu membuat saya kurang bersemangat seperti itu Bu Deno. Mungkin itu ya membuat saya ada di tambah jenuhnya, itu membuat saya ada di level 5. Ada di level 5 untuk saat ini kejenuhannya ya. Bu Nur ingin menaikkan di level berapa nih saat nanti proses coaching kita selesai? Inginnya? Mungkin saya ingin menaikkan di level 8 mungkin ya, di level 8 mungkin itu sudah agak bersemangat gitu, Lebih baik gitu ya. Iya, itu. Oke, menaikkan di level 8 sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bu Nur ini juga lebih semangat gitu ya, lebih bergairah gitu ya.
Oke. Untuk mencapai level 8 nih, kira-kira apa yang dapat mendukung hal tersebut sehingga menjadi terwujud gitu, Us? Yang mendukung apa? Nah ini yang juga saya lagi pikirkan sih. Oke. Ya. Apa ya? Yang pertama mungkin saya harus ada jeda kali ya, dengan rutinitas yang setiap hari seperti ini, ada jeda liburan mungkin. Jeda liburan ya. Jeda liburan. Nah karena kan saya liburnya itu hari Minggu saja. Oke. Ya kadang hari Minggu kan sekarang kan diisi dengan tugas ini, tugas per-JKP-an ini. Oke. Jadi kadang Minggu itu saya isi dengan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas yang yang masih belum selesai seperti itu. Mungkin saya harus ngambil jedanya di mana itu ya kira-kira ya. Ngambil jedanya ya. Iya, atau mungkin hari Minggu itu kan untuk jeda sebenarnya, tapi saya isi untuk menyelesaikan tugas saya untuk JGP ini. Mungkin saya harus bisa memanage waktu. Ya. Jadi gitu sekiranya hari Minggu itu tidak saya isi dengan kegiatan menyelesaikan tugas, jadi fokus untuk diri saya sendiri dan anak-anak saya dan juga suami saya. Me time gitu Time ya, itu. Us ya. Jadi benar-benar fokus untuk hari Minggu itu tidak ada namanya kegiatan sekolah, kegiatan ini CGP, tugas-tugas CGP sudah harus selesai semuanya. Diletakkan semuanya gitu ya, semua tugas-tugas itu ya, sehingga lebih fokus di hari Minggu untuk me time saya bersama dengan keluarga saya. Oke, jadi butuh jeda gitu ya, dengan cara memanage waktu, meninggalkan segala kegiatan di hari Minggu untuk quality time bersama keluarga gitu ya. Oke, selain mungkin jeda atau memanage waktu nih, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan lagi supaya mencapai level 8 tadi? Mungkin saya akan kan saya juga di rumah itu banyak pekerjaan juga ya, seperti memasak, mencuci baju, menyapu, mengurus anak, atau saya bisa minta bantuan suami atau orang tua. Kan saya juga kebetulan itu berdekatan rumahnya dengan ibu saya sendiri. Mungkin saya bisa minta tolong kepada ibu saya dan juga diskusi dengan suami untuk membagi tugas rumah gitu ya, tugas pekerjaan rumah, sehingga saya tidak terlalu capek gitu ya. Kan kalau capek itu rasa jenuh, rasa bosan itu pasti sudah muncul ya, pasti menempel gitu ya. Oke. Jadi ada dua ya, kalau bisa saya tangkap di sini ada dua, yaitu pertama melakukan jeda gitu ya dengan cara memanage waktu, lalu yang kedua berbagi pekerjaan rumah dengan orang-orang sekitar ya, suami, mungkin ibu ya, seperti itu. Jadi Bu Nur lebih terbantu. Oke. Dari dua solusi nih, dari dua rencana yang tadi Bu Nur sampaikan, mana nih yang akan dilakukan terlebih dahulu dari dua rencana yang sudah tadi Bu Nur sampaikan? Sepertinya itu harus dilaksanakan semua itu. Dua-duanya secara bersama-sama. Yang pertama, saya akan mengatur waktu dulu, jeda, sehingga di hari Minggu itu saya harus fokus pada keluarga sudah. Jadi hari Minggu, jadi hari Sabtu itu sudah semua tugas sekolah ataupun tugas CGP ini semuanya sudah selesai ya. Hari Minggu saya fokus kepada keluarga. Gimana sekiranya saya bisa manage waktu? Ya tadi itu saya harus membagi pekerjaan rumah tangga dengan suami, juga minta tolong dengan ibu saya untuk berbagi pekerjaan gitu ya. Sehingga kalau misalkan di rumah pekerjaan saya sudah
apa ya, sudah ada yang membantu gitu ya, kan saya bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas saya gitu kan, masih ada banyak waktu, untuk menyelesaikan tugas, sehingga pada hari Minggu itu saya bisa ada jeda gitu ya, untuk kembali rutinitas dari hari Senin lagi itu saya sudah lebih fresh gitu. Oke, jadi dilakukan secara berdampingan bersama-sama. Iya, semuanya akan gitu saya ya. lakukan mungkin itu ya. Secara bersama-sama, baik itu memanage waktu Iya. ya, dan juga berbagi pekerjaan rumah Dengan gitu orang ya, dengan yang orang-orang di yang ada di sekitar sekitar saya. kita, seperti itu. Oke, kapan nih mau dilakukan dua rencana ini secara bersamaan? Kapan ya? Mungkin dalam minggu ini Bu Deno akan saya secepatnya lakukan, akan saya kerjakan. Saya pertama saya diskusi dulu ya dengan Betul. suami, dengan ibu terkait dengan kendala saya, perasaan saya gitu. Jadi gimana sekiranya mereka itu bisa mendukung saya terkait dengan semua pekerjaan saya, baik di sekolah ataupun dengan program yang sedang saya ikuti ini. Seperti itu. Jadi mereka juga bisa mengerti gitu ya. Itu cepatnya Bu Deno, cepatnya biar rasa bosan, rasa jenuh ini cepat hilang gitu loh, biar saya kembali fokus, kembali bersemangat. Oke, jadi akan dilakukan secara cepat gitu ya, secepatnya gitu ya, dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam rencana ini gitu Saya ya. minta tolong, Minta tolong. gitu loh. Betul, oke. Wah, nggak terasa nih sudah mau habis waktu kita untuk ngobrol ya, dan sudah menemukan solusi juga. Oke, untuk sekarang Bu Nur, apa yang sudah didapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Oke, terima kasih ya Bu Deno ya. Alhamdulillah dari percakapan kita ini saya bisa terbantu untuk mencari solusi-solusi terkait dengan perasaan saya, kendala yang saya alami saat ini, terkait dengan perasaan jenuh saya, rasa bosan saya dengan rutinitas yang saya lakukan setiap hari, ditambah dengan pekerjaan sekolah dan juga program yang saya ikuti saat ini. Alhamdulillah saya bisa menemukan solusi yang akan bisa membantu saya agar kedepannya saya bisa lebih semangat lagi, lebih fokus lagi dalam melaksanakan rutinitas saya seperti biasanya seperti itu. Dengan tadi yang pertama saya solusinya akan memanage waktu, ambil jeda di hari Minggu, fokus quality time kepada keluarga. Dengan cara saya bisa membagi tugas-tugas rumah dengan suami ataupun minta pertolongan ibu jika dibutuhkan gitu ya. Iya, jadi orang-orang di sekitar itu bisa saling support terhadap pekerjaan saya. Itu yang saya dapatkan dari sesi coaching kita hari ini. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan solusi gitu ya. Oke Bu Nur, terima kasih atas waktunya. Saya tunggu untuk ceritanya dari Bu Nur. Apakah kejenuhan itu masih ada? Masih ada di dalam diri Bu Nur setelah melakukan dua rencana tadi ya, memanage waktu dan berbagi pekerjaan rumah dengan suami dan juga ibu gitu ya. Saya tunggu ceritanya dan itu bisa dilakukan secepatnya gitu ya dalam minggu ini, supaya Bu Nur kembali ke sekolah itu dalam keadaan yang fokus semangat gitu ya dalam menghadapi anak-anak. Iya gitu. betul Bu Deno. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Bertemu lagi nanti ya, kita bercerita lagi ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bu Deno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Deno? Alhamdulillah sudah selesai berdiri Ya, Oke. Wah, tampaknya ada sesuatu yang berbeda nih antara sebelum dan sekarang. Betul. Oke. Bu Deno sudah melakukan coaching dengan coaching Bu Nur Asia ya? Sudah. Oke. Bagaimana tadi prosesnya Bu Deno? Proses coaching tadi bersama Bu Nur sebagai coach, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu ya. Suasananya juga saya rasa cukup rileks gitu ya untuk sharing-sharing bersama Bu Nur, dan Bu Nur juga
lebih rileks dalam bercerita sehingga beliau merasa nyaman tentunya sebagai coach untuk curhat gitu ya, menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan cara atau solusi dari percakapan singkat kita tadi. Gitu ya, luar biasa. Oke, apa nih yang Bu Denok rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Yang saya rasakan tadi alhamdulillah senang dan apa ya, kayak lebih bermanfaat gitu ya. Saya sebagai coach itu merasa lebih bermanfaat juga buat rekan sejawat saya, bisa membantu menuntun beliau untuk mendapatkan solusi-solusi, cara-cara bagaimana Bu Nur mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya sampaikan tadi. Dan alhamdulillah Bu Ririn, dan sudah didapatkan rencana-rencana aksi yang cukup bagus menurut saya, karena rencana-rencana tersebut juga dari beliaunya sendiri, sehingga saya sebagai coach ini hanya sebagai perantara gitu ya Bu Ririn, sebagai perantara, dan beliau mendapatkan solusi sendiri seperti itu. Luar biasa. Iya. Ada lagi nih yang mau disampaikan? Dan saya juga tadi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama menyepakati tujuan percakapan kita, mau apa nih tujuannya, seperti itu. Lalu yang kedua identifikasi masalah, beliau menceritakan permasalahan yang dihadapi dengan rileks, dengan santai gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu rencana aksi, jadi beliau mempunyai ide dari percakapan kita, beberapa ide gitu ya. Dan selanjutnya itu tanggung jawab, jadi ada tindak lanjut setelah proses coaching yang kita lakukan hari ini, seperti itu. Gitu ya, alhamdulillah ya. Oke, saya tadi sudah melihat dan mengamati pelaksanaan coaching Coach Denok ya dengan Coach Bu Nur Asia itu sudah melakukan dengan pendekatan tirta ya, seperti tujuan harus jelas, kemudian identifikasi, kemudian rencananya, dan tanggung jawab begitu ya. Dan saya melihatnya itu sudah cukup bagus, lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, semuanya sampai ke tanggung jawab sudah sangat luar biasa. Oke. Lalu kompetensi coaching mana lagi yang akan Bu Denok kembangkan setelah melakukan proses coaching? Yang ingin saya kembangkan lagi mungkin menyatakan pertanyaan berbobot itu ya, membuat pertanyaan berbobot itu mungkin yang ingin saya lebih tingkatkan lagi, karena dengan melakukan pertanyaan berbobot, menyampaikan pertanyaan berbobot bisa membantu kita sebagai coach untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan coach, dan coach juga lebih nyaman lagi bersama kita dan mendapatkan solusi dari permasalahan itu berdiri. Jadi secara umum sudah berjalan dengan baik ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching ya. Oke. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi dari Bu Denok? Mungkin saya ingin menyampaikan untuk kita semua sih. Kita juga kalau ingin melakukan proses coaching juga perlu latihan yang berkelanjutan gitu ya Bu Riri. Jadinya mungkin proses coaching dari kita pertama kali, kedua kali, ketiga kali masih kurang mungkin ya dari pertanyaan berbobotnya, tapi insya Allah jika dilakukan secara terus menerus bisa lebih baik lagi seperti itu. Intinya itu dengan banyak berlatih kita akan bisa menjadi yang lebih berkualitas gitu ya, lebih baik ya. Oke, Bu Denok, terima kasih banyak ya
sudah bersedia untuk melakukan diskusi ya, diskusi tentang pelaksanaan coaching tadi ya, dan sudah bersedia untuk diobserver gitu ya. Terima kasih Bu Deno. Terima kasih banyak, Bu Selamat sore. Deni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.